Selamat malam, selamat datang kembali di channel Gali Reza. Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi tentang trik sederhana untuk memonitoring proses atau penggunaan pada server. Pada dasarnya setiap seperti Windows itu ada Task Manager, atau kalau basis tampilan GUI juga ada sebenarnya kalau di Linux, tapi kan karena kita tidak menggunakan basis tampilan atau berbasis hanya CLI saja, maka kita akan menggunakan monitoringnya lewat CLI, atau bisa juga menggunakan pihak ketiga seperti software Nagios atau software monitoring Datadog atau lainnya, itu terserah Anda ya. Cuman di sini saya ingin berbagi tentang monitoring sederhana saja. Kita buat server dulu sebagai contohnya ya. Kita buat dulu. Saya lebih suka di misalkan di CentOS ya. Kita monitoring di CentOS. Kita buatkan nanti tutorialnya CentOS, Ubuntu, Debian, dan Fedora atau FreeBSD ya. Nanti kita buat tutorial cara monitoringnya. Saya buatkan untuk dasarnya itu di CentOS karena kebanyakan untuk aplikasi-aplikasi untuk bisnis itu di CentOS, kecuali untuk para pemula biasanya disimpan di Ubuntu. Oke, kita pilih Singapura, ini nggak perlu, ini one time, dan kita klik saja. Server sudah dibuat ya. Kita tunggu berapa detik sambil nunggu email masuk, masih proses ini. Cukup lama mungkin karena lagi ramai mungkin digital oceannya ya. Ini dropletnya cukup lambat ya dibandingkan yang sebelumnya, entah kenapa. Oke, kita langsung aja eksekusi pakai Bitfish. Ini kita bikin baru. Portnya untuk biasa standar 22 dan usernya seperti biasa pakai root sesuai petunjuk di email, dan ini kita copy manual saja karena takutnya spasinya ke bawah. Kita login. Oke, kita ganti sandi seperti biasa. Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk tutorialnya, untuk loginnya maksudnya, maaf salah. Kita lanjut karena ini menggunakan CentOS. Untuk update-nya itu pakai yum update. Bisa juga pakai command force yes, pakai strip y, atau kalian untuk mengecek apa aja yang ada update, kita yum update dulu. Ini mohon ditunggu karena saya juga ada minta beberapa pendapat ya. Sebaiknya untuk tutorial seperti ini diberi musik atau jangan, karena saya berpikir kalau misalkan ditaruh musik takutnya nanti suatu saat ada yang walaupun NCS ya, kadang ada ketika video naik itu ada surat seperti ya seperti itulah, saya pernah mengalami juga. Jadi takutnya nanti malah videonya dihapus lalu tutorialnya akhirnya berbaginya dihentikan kan. Jadi saya berpikir untuk tidak menggunakan musik. Kalau menurut kalian, atau lebih baik menggunakan musik atau jangan, tolong nanti komentar saja. Saran dan masukan bisa dikirimkan di email juga atau di Instagram, terserah kalian lah.
Nah, untuk kedepannya ingin tutorial apa, langsung coret-coret saja lah. Ini agak lambat ya, sepertinya DigitalOcean sedang banyak yang pakai. Oke, kita pakai command yang dasar dulu. Oh, ini karena tadi kita belum logout dulu ya, jadi seperti ini. Kita tunggu dulu sampai ini selesai. Cukup lama juga ya. Agak menjenuhkan sekali ini menunggu seperti ini. Ini masih proses update. Kita lihat di login satu lagi, biar sambil nunggu itu kita ini kata sandi yang tadi karena udah diganti, saya masukin dulu sandi yang barunya. Oh, ini seperti biasa pot 22. Nah, ini kan bisa pakai CL ini, jadi ada dua ya. Ini untuk command dasar yang bawaan itu adalah top. Ini task manager bawaan dari Linux, dan semua Linux itu ada ya untuk command topnya itu. Cuman di sini kan saya ingin menggunakan htop ya, jadi lebih keren kalau kata orang awam itu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukan lebih keren ya, tapi lebih enak aja dipandangnya karena ada warna-warnanya ya, sedikit seni itu, biar tidak jenuh melihat hitam putih terus, karena kan kadang kita juga perlu melihat yang bening-bening gitu. Ini lama sekali, baru 105 ini prosesnya. DigitalOcean untuk server yang ini karena IP-nya 178 ya, ini jelek. Jadi kalau kalian mengambil server, saran saya jangan IP 178, minimal di 128 atau di 104 itu lebih bagus lagi, atau di 206 yang awalnya itu, terus 209. Untuk IP selain itu menurut saya performanya jelek di sini bukan dalam artian internetnya lambat ya, internetnya mereka sangat cepat, tapi bisa dikatakan performanya itu sangat parah. Seperti ini contohnya. Jadi untuk kalau di server milik saya pribadi ini nggak nyampe 1 menit untuk mengupdate seperti ini. Tapi kan ini karena bukan jualan ya, jadi ini untuk berbagi ke semua, jadi saya pakai yang orang lain bisa beli dan orang lain murah dapatnya. Nanti kedepannya ada tutorial di Voltaire, Linode, terus Upcloud, terus perusahaan-perusahaan cloud lainnya, jadi tidak stuck di DO, karena sebenarnya saya punya akun cloud itu sangat banyak, jadi setiap perusahaan cloud saya beli semuanya, dari mulai yang trial, yang berbayar, semuanya saya pakai, dan nanti akan saya compare performanya seperti apa, gimana cara memilih server yang bagus, terus gimana cara memilih server yang untuk jangka panjang. Tapi menurut saya sebagus-bagusnya beli di tempat orang, lebih baik kalian beli ke orang yang kalian percaya saja, atau misalkan kalian bikin sendiri itu lebih bagus lagi. Namun jika kalian bikin sendiri itu masih ragu ya, saya sarankan nyarilah orang atau teman kepercayaan yang bisa di dunia Linux dan jaringan, tapi usahakan yang
agamanya kuat ya, itu kayak ada yang berhenti depan rumah. Biarin lah. Nah, ada cewek yang berhenti depan rumah, itu nggak tahu siapa, udah amat. Lanjut, fokus. Di sini ini komen bawaannya ya, kita melihat sambil nunggu proses update ini selesai, yang cukup makan lama ya. Tuh, cuma 200, ini lama sekali, biarin aja lah. Padahal jalan banyak ya, tapi kenapa berhenti depan rumah saya? Mungkin karena rumah saya terang kali ya. Udah amat. Ini ada suhu komputer saya nih, suhu komputernya. Lalu bahas apa lagi ya? Udah bingung ini. Ini udah mulai selesai. Kita tunggu berapa detik lagi. Tuh, prosesornya cukup kecil ya. Ini 29% di Task Manager, berarti Digital Ocean itu melimit sekitar 20% dari prosesor yang realnya. Kalau saya perhatikan dari usage di top ini, dia hanya mengizinkan sampai limit di 30% prosesor. Tuh, bisa Anda perhatikan di sini, ini hanya CPU-nya menyentuh 30% saja. Sistem ini sekarang sudah diterapkan di semua cloud ya. Bahkan Amazon itu lebih parah lagi. Nanti saya akan bagikan juga tutorialnya cara menggunakan Amazon. Nanti biar kalian bisa belajar secara gratis tanpa modal, hanya dengan ya 14.000 untuk 1 tahun, worth it lah. Belajar server 14.000 untuk 1 tahun. Ini 43%, 40% udah naik. Kalau menurut saya ini sepertinya udah naik tuh, berarti kemungkinan nodenya ini padat, banyak yang pakai. Karena waktu kemarin saya nyoba ngebot di Digital Ocean itu nggak suspend. Perasaan dulu ketika saya ngebot CPM menggunakan Digital Ocean itu bentar-bentar suspend, tapi untuk sekarang itu mereka nggak suspend, namun limit prosesornya. Mungkin itu yang menyebabkan banyak node Digital Ocean yang jelek. Dan ini lama sekali ini Digital Ocean. Mungkin ini jadi tutorial yang paling jenuh kali ya. Kalau kalian jenuh silahkan di skip aja, karena kan ini videonya tanpa edit. Kenapa tanpa edit? Karena takutnya nanti menyangkanya ada yang disembunyikan dalam tutorial, atau nggak terbuka lah, atau apalah. Nah, jadi untuk semua tutorial yang saya buat hanya dipotong awal dan akhir saja. Jadi untuk video tutorialnya itu tanpa cut atau edit. Jadi mau di share ulang atau apa itu hak kalian ya. Yang penting saya niatnya berbagi, terserah kalian mau terpakai atau tidak. Pasti suatu saat ada orang yang butuh tutorial ini dan mereka akan mencarinya. Nah, ini saya katakan Digital Ocean sangat lambat sekali ya. Kita coba di server satu lagi, kita buat node baru. Ini sangat lambat sekali Digital Ocean, bahkan belum selesai ini. Kita buat lagi.
pakai $5 Singapura, one time, dan klik. Oke, ini sepertinya bagus, tapi kita lihat ini udah selesai belum? Belum juga. Mungkin sekarang digital chain lagi dibuat kali ya, biarkan saja lah. Ya, sampai sekarang belum selesai juga. Oke, ini dapat IP 178 lagi, jelek ini. Tapi kita coba dulu ya. Kita coba apakah masih jelek juga nodenya, karena biasanya untuk di cloud seperti itu satu node bisa sampai 200 fps lebih. Nah, kita coba nodenya apakah sama dengan yang tadi. Kita tes daripada saya menunggu lama di yang tadi, tapi ini sepertinya nodenya bagus. Ini belum selesai yang tadi, bisa diperhatikan perbedaan antara tadi sama yang satu lagi. Ini yang server sebelumnya, ini tuh, ini mungkin bakal kesusul sama server yang baru, tapi kita coba lihat. Kalau kalian suka belajar server, mungkin bakal banyak bikin server lalu di compare, nanti mana yang menurut kalian enak baru kalian pakai jangka panjang. Kebetulan kalau saya bukan tipe orang yang seperti itu ya, jadi saya senang pindah server hampir setiap minggu mungkin, atau kadang ketika lagi semangat server, kadang 1 hari sekali saya pindah server. Jadi makanya ketika ngoprek server itu udah seperti kegiatan rutin mungkin ya. Tapi pada dasarnya saya masih belajar, jadi saya hanya mengingat apa yang biasa saya pakai, dan ketika nggak penting ya saya lupakan. Walaupun menurut orang-orang itu dasarnya ilmu Linux atau koman dasar Linux, saya malah nggak hafal hal-hal seperti itu ya, karena saya menghafal apa yang menurut saya penting dan saya simpan di notepad, udah cukup, nggak perlu pamer skill atau gimana, itu nggak penting. Ini suhunya cukup panas ya. Ini belum selesai juga yang ini tuh, kesusul sama yang baru. Ini 128 128 berarti ini beda node. Satu blok di IP kedua, IP titik yang sebelum titik yang terakhir itu adalah beda node. Nah ini udah baru selesai ya. Nah ini baru selesai, kita bisa lihat yang ini, yang baru tadi belum selesai. Kita lanjut aja ke tutorialnya. Yung install top. Nah ini untuk menginstal Hatop, namun karena di sini nggak ada ya resource-nya, maka kalian harus menginstal Epeliris. Benar nggak tulisannya? Oh iya benar. Nah setelah install itu epel, nah kita update dulu. Kita update lalu kita install sekali lagi. Ini agak lambat ini.
Ini Telkom University AC.id. Oh, dia SSL expired itu nggak diurus mungkin sama admin Telkomnya, mungkin karena COVID-19. Oke, kita lanjut ke install Hotop lagi. Kita tunggu. Nah, ini ada ya, tadi kan nggak ada, jadi sekarang udah ada tuh. Nah, cara pakainya adalah ketik Hotop. Di sini Anda bisa melihat prosesnya lebih enak ya untuk monitoring. Di sini ada uptime-nya, terus load-nya berapa. Ini biasanya di cPanel. Di cPanel rata-ratanya, ini rata-ratanya. Terus ini yang running berapa. Nah, ini kelihatan prosesornya. Jadi lebih berwarna gitu. Jadi nggak jenuh hitam putih. Nah, ini server yang baru udah selesai. Kita install dulu. Ini jaringan saya. Install Hotopnya. Nah, ini udah ya. Kita ketik yang Hotop satu lagi. Nah, di sini kalau kita monitoring kan jadi ganteng gitu. Agak ganteng gimana gitu. Nah, ini monitoring server ya. Jadi nanti ketika misalkan di apa kelihatan tuh yang abusenya siapa, itu kan dasar ya. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut, cuma kita bahas dasar dulu di sini. Jadi untuk monitoring itu pakai Hotop, dan ini tutorial sampai segini saja karena terlalu panjang gara-gara servernya lambat. Mohon maaf atas bertele-telenya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika kalian tidak suka dengan videonya, tolong dislike ya. Jadi biar ada feedback ke saya. Kalau misalkan memang ada saran atau masukan, komen aja. Kalau subscribe atau enggak itu kan terserah kalian ya. Ini kan channel memang buat berbagi, mau di share mau enggak terserah kalian. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.